Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir satu ide kecil bisa mengubah dunia? Dari membaca kisah nyata, kita belajar bahwa perjuangan dan ilmu bisa melahirkan perubahan besar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Zihan Aflani. Saya sebagai perwakilan dari SMP Negeri 2 Lampung. Hari ini saya akan menyampaikan topik resensi dari buku yang saya baca dengan inspiratif yang berjudul Strategi Penguatan Kinerja Generasi Z dalam Menghadapi Indonesia Emas 2045. Sumber buku hasil karya Profesor Dr. Insinyur Haji Anusirwan Moins dan kawan-kawan. Penerbit Takaza Informatics Labs. Tahun terbit 2024. Secara fisik, buku sumber ini terdiri kurang lebih 236 halaman dan terdapat 14 bab. Menggunakan font yang jelas dan mudah dibaca, dilengkapi dengan gambar ilustrasi di dalamnya, serta kertas putih tipis yang umum digunakan untuk buku ilmiah pendidikan. Tata letak isi buku rapi dengan pembagian bab dan subbab yang sistematis, dilengkapi daftar pustaka dan kata pengantar. Kemudian, dari buku sumber ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah relevansi kontekstual, karena tema Indonesia Emas 2045 adalah visi nasional yang banyak dibicarakan. Buku ini langsung menyasar isu aktual yang dipandang penting di Indonesia. Bonus demografi, pengembangan SDM, digitalisasi, inovasi, peran pemerintah, dan lain-lain. Hal ini membuat isi buku lebih mudah diterima dan digunakan sebagai acuan kebijakan atau strategi. Kemudian, kekurangannya yaitu generalitas strategi tanpa konteks lokal. Strategi mungkin dibuat dengan asumsi bahwa kondisi di seluruh Indonesia serupa, padahal kondisi infrastruktur, akses teknologi, budaya, pendidikan, ekonomi masyarakat sangat bervariasi antar provinsi, antara kota besar dan desa. Tanpa adaptasi lokal, strategi bisa kurang efektif. Harapan tinggi terhadap peran generasi Z, banyak diskusi publik menunjukkan bahwa generasi muda diharapkan bisa memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, baik dari sisi inovasi, kewirausahaan, digitalisasi, maupun penguasaan teknologi. Buku seperti ini dianggap relevan karena memberikan kerangka strategi untuk menguatkan Gen Z agar siap menghadapi tuntutan masa depan. Buku ini membahas tentang karakteristik, perilaku, serta pola pikir generasi Z, yakni generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, yang tumbuh di tengah perkembangan pesat teknologi digital. Penulis menjelaskan bahwa generasi Z merupakan generasi yang sangat akrab dengan internet, media sosial, dan kecanggihan teknologi informasi. Mereka memiliki ciri khas berupa kecepatan dalam mengakses informasi, berpikir kritis, dan mengutamakan kebebasan berekspresi. Kemudian, ada juga situasi yang terjadi sekarang terhadap strategi penguatan kinerja generasi Z dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, yaitu reformasi pendidikan tinggi dan vokasi sedang dipacu lewat kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka untuk memperkuat keterampilan praktis, magang, studi independen, dan kolaborasi kampus industri. Implementasi program ini masih berlangsung dan dievaluasi di banyak perguruan tinggi. Kemudian solusinya terhadap strategi penguatan kinerja generasi Z dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan literasi digital nasional di sekolah dan perguruan tinggi. Untuk penerapan teknologi dalam dunia pendidikan dapat melalui pelatihan literasi digital, generasi Z dapat menguasai kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis di dunia digital. Ada juga potensi dan tantangan generasi Z. Kecakapan teknologi dan digital natif Gen Z tumbuh di tengah kemajuan teknologi, akses digital, dan media sosial. Mereka relatif lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru, inovasi, digital, dan informasi.
Kemudian ada juga kesenjangan kualitas pendidikan. Tidak semua Gen Z memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau fasilitas pendukung seperti sekolah, guru, dan jaringan internet. Perbedaan antar wilayah, antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar status ekonomi masih signifikan. Generasi Z memiliki semangat untuk belajar, tetapi mereka juga mencari pendidikan yang dapat memberikan nilai tambah dan relevansi dengan karir yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri sangat diperlukan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak sangatlah krusial, terutama dalam konteks generasi Z yang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di era modern. Karakter anak merupakan fondasi yang akan memengaruhi perilaku, sikap, dan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak, khususnya bagi generasi Z yang tumbuh di era digital. Dalam konteks ini, orang tua berperan sebagai pendidik utama yang membentuk nilai, sikap, dan perilaku anak. Demikian topik resensi yang saya sampaikan dengan judul buku Strategi Penguatan Kinerja Generasi Z dalam Menghadapi Indonesia Emas 2045. Semoga tutur kata hari ini bukan hanya berhenti di panggung ini, tetapi terus bergema dalam tindakan nyata untuk mencintai ilmu dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.